Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 163. Terjemahannya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 163. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Nurul Islam yang kita muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan, salah satu lafaz azan ya yang 5 kali satu hari satu malam dilafazkan oleh muazin, sekurang-kurangnya ya, malah ada yang 6 kali ya satu hari satu malam, yaitu pada subuh ada yang 2 kali azannya ya. Ada kalimat di situ, asyhadu an la ilaha illallah ya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat ini dalam Islam itu adalah pembeda ya, pembeda antara orang kafir dengan orang beriman ya. Maka pantas ada orang yang tidak senang dengan azan ya, terutama sekali setan. Jadi setan itu tidak senang dengan azan dikumandangkan. Maka itu karena di situ ada kalimat yang luar biasa, kalimat yang mengantarkan kita masuk ke dalam Islam. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan, Pak. Ya, bukan sekedar hanya ucapan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan hanya ucapan. Ya, kalau seandainya itu hanya ucapan, tentu dulu Abu Talib, paman Rasul, mudah mengucapkannya. Ya, padahal beliau orang Arab kan, tapi sampai akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di situ membedakan, mengantarkan kita masuk ke dalam Islam, ya kan? Bukankah ijab dengan kabul itu juga ucapan, ya kan? Fulan, aku nikahkan anak kandungku bernama Sianu, ya, dengan engkau, dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya kan? Dijawab, aku terima menikahi anak kandung bapak bernama si Fulan dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bukankah itu ucapan juga, tapi merubah status yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, padahal itu ucapan, ya kan? Maka itu kalimat tauhid la ilaha illallah itu bisa mengantarkan kita ke surga, ya kan? Rasulullah mengatakan man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri kalimat perkataannya dengan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga gitu. Sebenarnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita lafazkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah menuntun sebenarnya akal, menuntun hati kita, menuntun fisik kita untuk patuh kepada Allah. Jadi kalau ditanyakan kenapa orang tidak mau ke masjid, bukan tenaganya tidak ada, Pak, bukan waktunya tidak ada, karena hatinya itu tidak dituntun oleh kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja masalahnya. Karena bukit bisa didakinya, lautan bisa diseberanginya, cuman masjid dia lewati. Itu aja masalahnya. Gunung Padang tuh bara janjangnya tuh 500 itu, ya kan? Tibo dete puncak tuh. Masjid Nurul Islam bara janjangnya ampe tidak tiba, ya kan? Nah, yang tinggi bisa, karena kok bisa dia ke Sinjaulawi gitu, ya kan? Bahasa peda sampai KT itu, kenapa ke masjid tidak bisa? Waduh, Pak, Pak kok bisa gitu? Karena dituntun kan? Kenapa ke masjid tidak gitu? Karena tenaganya tidak dituntun oleh kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Saya tidak mengatakan mereka tidak bertauhid, tapi tidak dituntun, tidak dibimbingnya oleh kalimat tauhidnya itu ke masjid. Kenapa mereka ada orang yang Islam tidak sholat namanya? Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak hafal, bukan tidak sanggup rukuk sujud, ya kan? Membawa beban ratusan kilo saja dia sanggup. Cuman kalimat tauhidnya itu tidak membimbing dia untuk sholat. Itu aja masalahnya. Kenapa orang berat betul membayar zakat umpamanya? Bukan karena dia belum sampai. Kalau belum sampai haul dan nisabnya, dia tidak wajib zakat kan? Waktu dia sudah kaya, berat dia. Karena kalimat tauhidnya itu tidak menuntun, tidak dibimbing, ya kan, oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Buktinya apa Bapak Ibu-ibu? Setelah orang masuk Islam di masa Rasulullah, ya kan, masjid di Madinah dibangun Masjid Kuba. Lantainya pasir, berpasir-pasir kerikil kecil, atapnya dari daun korma. Sederhana saja, tapi jemaahnya luar biasa, iya kan? Masjidnya biasa-biasa, jemaahnya luar biasa. Masjid Nurul Islam luar biasa, karpetnya luar biasa,
Ya kan? Interiornya luar biasa, pakai AC. Tapi jemaahnya biasa di luar. Nah, itu aja masalahnya. Ya kan? Yang masjid pada masa Nabi biasa-biasa, jemaahnya luar biasa. Kalau kini masjidnya luar biasa, jemaahnya biasa di luar. Nah, itu masalahnya. Tidak dibimbing, Pak. Ya, tidak dituntun oleh kalimat. Dulu datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini harta saya semuanya untuk Islam. Datang Umar, ya Rasulullah, ini harta saya setengah. Datang, semuanya orang datang membawa hartanya untuk agamanya. Itu apa yang menuntunnya? Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, karena apa? Tidak ada yang berhak dia ibadahi kecuali hanya Allah. Jadi kalau dia datang ke masjid, itu untuk Allah. Dia sholat untuk pengabdiannya kepada Allah. Dia bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, ya kan? Itu diperuntukannya untuk Allah. Karena Allahnya, untuk Allahnya, cuman manfaatnya untuk kita. Nah, itu Pak, itu yang tidak dipahami orang. Ya, manfaatnya ibadah itu untuk kita. Kalau kita sholat, ya kan, ibadah itu untuk kita. Manfaatnya bersedekah itu untuk kita. Makanya dia mudah sebenarnya untuk mematuhi itu. Sehingga selalu dia katakan dalam sholatnya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Coba bayangkan itu. Di situ ada Rabb, Rabbul alamin. Allah yang menciptakan, menguasai alam semuanya ini. Lalu kenapa dia tidak mau datang? Kenapa dia tidak mau patuh kepada Allah? Padahal di situ ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena tidak sesuai dengan ucapannya. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan, di dalam surat Ibrahim, ya, saya ingin gambarkan sedikit bagaimana kekuatan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Jadi kata Allah dalam ayat itu, perumpamaan kalimat yang baik, itu kalimat tauhid, itu diumpamakan oleh Allah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu seperti pohon yang baik. Ya, pohon yang baik. Kalau di Makkah itu pohon yang baik itu ya pohon kurma. Ya. Yang ada di Madinah, ya, kalau kita lihat bagaimana pohon kurma yang tumbuh dalam keadaan panas, ya kan, dingin, kemudian tidak ada pohon-pohon yang lain yang tumbuh, ya, tidak seperti di Indonesia, ya kan. Kabarnya Indonesia kok kayu mati pun ditanam hidup je gitu. Ya, sekurang-kurangnya ada cendawannya yang hidup di situ kan. Jadi kalau yang ada pada waktu itu tuh pohon korma. Ya. Pohon korma itu seperti kalau di bodi awaknya pohon karambia, Pak. Yang agak mirip, ya, mirip pemanfaatannya. Kalau yang mirip itu sawit, ya, pohon korma.
akarnya itu menghujam ke bumi, kuat Pak. Jadi walaupun dia di tengah padang pasir atau angin kencang sekalipun, dia tidak tumbang. Jadi diibaratkan orang yang bertauhid itu seperti pohon yang akarnya kuat gitu. Ya kan? Itu satu, akarnya itu kuat. Sehingga berapapun angin kencangnya, tidak pernah kita lihat, ya kan, di batu badai, di padang pasir itu, atau di Makkah, di Madinah itu, lalu pohon korma tumbang, tidak ada. Karena akarnya serabut, ya kan, dan itu kuat. Gitu. Yang kedua, dia menculang ke langit. Ya, pucuknya menculang ke langit. Ya kan? Jadi kalau akarnya kuat berarti orang yang beriman itu kokoh gitu. Makanya ada waktu kalimat tauhid masuk ke dalam hatinya Bilal bin Rabah, terbayang enggak Bapak Ibu, dipanas sampai saya pernah mengalami di Makkah, di Madinah itu 49 derajat. Ya kan? Itu batu-batu atau aspal itu, ya, kalau berjalan agak 50 meter saja Pak, kalau tidak pakai sandal itu bisa tergelupas kulit itu, kulit kaki itu. Makanya kalau kami jadi petugas itu diperhatikan betul. Kalau ada jemaah keluar dari masjid tidak pakai sandal, mungkin sandalnya hilang, itu kami sebagai petugas haji, ya kan, mempersiapkan dalam tas itu sandal untuk jemaah gitu. Jangan sampai mereka pulang ke hotel atau dengan tidak pakai alas kaki, nanti melepuh kakinya. Coba bayangkan dalam keadaan seperti itu Bilal diazab, disiksa, dihimpit dengan batu, tapi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masuk ke dalam hatinya, kokohnya seperti pohon itu. Iya kan? Kokohnya Pak. Itu Yasir. Yasir keluarganya. Yasirnya, Ammarnya, anaknya, istrinya. Iya kan? Itu sampai dibunuh. Jadi orang yang pertama sekali dibunuh dalam Islam itu adalah keluarga Yasir. Mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi orang yang pertama meninggal, yang dibunuh oleh orang kafir karena mempertahankan agamanya, itu adalah Yasir dan keluarganya. Padahal di waktu itu Nabi hidup. Ya kan? Nabi hanya bilang isbir, sabar. Ya kan? Surga menunggumu. Karena Yasir ini dia masih budak. Ya kan? Lalu dia pindah agama, masuk Islam, lalu disiksa oleh budaknya tadi. Coba bayangkan, kalau sudah masuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuat kokoh gitu. Nah, lalu menculang ke langit tinggi gitu. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu adalah orang yang posisinya tinggi di sisi Allah. Maka itu jangan merasa MC, ya, apa namanya itu, MC, merasa tidak percaya diri karena ada orang kaya di depan kita, ada orang berpangkat, berjabatan, ya kan, mobil mewah, hartanya banyak. Jangan merasa kita kurang. Kalau kita beriman, wa in kuntum a'launa, kata Allah, kamu adalah yang tinggi. Jadi pertama, kuat keyakinannya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dia posisinya tinggi, mulia di sisi Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang-orang yang memegang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pohon korma itu pemanfaatannya sama Pak, hampir sama dengan pohon kerambia Jawa.
daunnya bermanfaat, lidinya bermanfaat, batangnya bermanfaat, ya, semuanya bermanfaat. Buah kurmanya mulai dari namudonya, yang setengah matangnya rutop namanya, yang sudah matangnya itu bermanfaat. Kalau di awak yang paling bermanfaat yang mirip itu pohon karambia kan, batangnya bermanfaat, dibuat diorang untuk papan, untuk kayu, buat rumah bagai, ya kan. Daun karambianya, ya kan, yang karehnya dibuat untuk katupek ke diorang. Nah lembutnya yo, alai lidinya bermanfaat, buahnya bermanfaat. Namudo aman maha namudo pada nan tua bu. Hah? Karambia baracik ni. Mahalo namudo pada nan tua leh. Iya kan, apalagi menjelang Ramadan. Ayahnya bermanfaat, buahnya bermanfaat. Iya kan? Sabuknya bermanfaat. Iya kan? Apa leh? Tampuruangnya bermanfaat. Sampalahnya lah diambil, santannya bermanfaat. Kalau begitu orang yang beriman, orang yang bertauhid, yang meyakini kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu hanya dia memberikan manfaat saja. Tidak penting dia Pak mau dipuji, mau dicaci, mau disebut namanya, tidak peduli dia. Dia hanya memberi manfaat. Samula jauh karambia itu bu, sajak dia te batangnya merasai. Ya, kalau dia Pariaman, jauh dia ambil orang tu, jauh bawa ko nyo cium atau nyo pilin Pak? Nyo pilin ado, nyo gigi ado, dihantamnya ado jo. Sajak dia te batang merasai Pak. Jatuh ke bawah malapuh, kadang-kadang batu, kadang-kadang ciri jawi. Ya nak, lah tibu di bawah karambia kok sanangnya bu. Indah, baradu jo basi runciang, jo sulo, tagalubak kulitnya Pak. Sanang dia indah. Dan kulitnya dibakar orang untuk membuat singgang, merasai jo baru lai. Nan karambiahnya baradu jo ladiang. Ladiang jo matohnya apa jo pungguangnya? Jo pungguangnya Pak, baserak ayahnya. Ya kan? Karambiahnya baradu jo basi baduri Pak. Anamunya tu mesin pengukur karambia. Ya nak merasai jo baru Pak. Tapi salah karambiah jo tampuruangnya. Nan tampuruangnya nyoba ka orang. Jadi baronya Pak, merasai jo baru lai karambia. Nan karambiahnya lai tibu di tangan ibu, tapi nyorameh di ibu kosa kue-kuenya Pak. Ya baralah merasainya tu. Lai tibu di tangan ibu-ibunya, tapi nyorameh. Ya nak, kalualah santannya Pak, nang sampalahnya dioson lo ke lantai, merasai jo baru lai karambiah. Yang santannya sanang tak kira-kira Pak. Oh jadi sangkolo sanang, tiba dia te kuali, di bawahnya api Pak. Mangalagak kemudian dimasukkan lado Pak. Dia coba bayangkan. Coba boleh diladoi bala kira-kira enak. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Mulai keluar minyaknya, ya kan? Masuk lado, masuk jariang, masuk patai, masuk alai badah. Nyutanya di orang. Yang ibu masak tu. Ya, ada sabik gulai jariang, gulai badah, gulai patai, randang, nang karambia le tasabik. Nang karambia le tasabik. Ya kan? Sepadoh marasai saja dia te batang marasai, tibo di bawah marasai, ya kan? Tapi ketika terakhir nan dibaca orang ndak tasabik karambia, tapi sakit hati ndaknya. Nak pernahnya sakit hati Pak. Ya kan? Karena dia sudah mempersembahkan yang terbaik.
Justru lebih senangnya kalau kurang karambiahnya, ada lo lama gulai gitu. Nyos baca baru kan sabui dia orang. Kurang karambiahnya mah. Tiba jo nan buruk baru tak sabui karambiah. Ya nan. Kok kurang lama ko kalio. Karambiahnya ndak tua. Tiba je nan buruk baru tak sabui karambiah. Tiba je nan elok ndak tak sabui karambiah, Pak. Itulah kalimatan taibah kasajaratin taibah. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Jadi sebenarnya kita ini dimerdekakan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang kita utamakan, hanya Allah saja. Mau dipuji orang, mau dicaci orang, mau disanjung tidak disanjung, Pak, tidak ngaruh kepada kita, karena kita sudah persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan kita berada di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim kokoh dalam pendiriannya, walaupun akan dimasukkan ke dalam api. Dalam kalimat itulah sebenarnya Nabi Ibrahim taat menyembelih anaknya, ya kan? Walaupun ujungnya Allah selamatkan dari penyembelihan itu kan. Dengan kalimat itu jugalah Nabi yang keluar dari perut ikan, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan kalimat itulah, ya kan, Nabi Muhammad dan sahabat beliau begitu tenang, walaupun sedikit ada kekhawatiran bagi Abu Bakar berada di gua Sur. Dengan kalimat itulah Nabi Muhammad diselamatkan di waktu dikepung oleh orang-orang kafir di Makkah mau dibunuh. Terakhir dengan kalimat itulah kita akan diselamatkan oleh Allah dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Maka itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lahirlah kata-kata sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar lalu kami taati. Ini tidak banyak tanya, Pak. Ya kan? Dengarkan saja lalu taati. Ya kan? Kamu tidak tahu, Pak, di angkatan tu karena suruh guru apa sih disuruh, Pak? Siap. Nah, coba bayangkan itu. Jawabannya siap dan ditampa muka sebelah kiri kecilnya siap dan ditendang jo kaki siap. Siap je, Pak. Baklah caranya tu. Manusia sesama manusia cuman. Ya kan? Ndak lu yang menggaji awak tu. Ya kan? Yang menggaji pemerintah, uang rakyat, ya kan? Tapi siap. Bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang bertauhid mengatakan siap. Ya kan? Tinggalkan semua kegiatan, semua menuju kepada Allah. Apalagi di situ ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ada di situ kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dari itu penguat, pengikat diri kita dengan kalimat tauhid, maka kita tidak takut kehilangan dunia. Ya, mau bos, mau bawahan, mau apa, kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini menjadi hina. Yang kita kejar adalah kehidupan berbahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.